kelompok 3B Praktikum Kimia IPB University. Oke, sebelum kita melakukan praktikum, perkenalkan dulu dengan saya Zulfikar Najib dan aku mau Founder Hafiz. Saya Hafiz Ismail Hidayat. Saya Sofa Zain. Oke, di sini kita akan melakukan praktikum pembuatan yogurt dengan perlakuan berbeda. Oke, selamat menyaksikan. Oke, halo teman-teman. Jadi sebelum kita masuk ke praktikumnya, gak afdol kalau kita nggak mengenalkan alat dan bahan dari praktikum kali ini. Nah, di sini kami dari kelompok 3B menggunakan pertama ada box ukur dari beberapa macam ukuran. Terus kita juga menggunakan 3 jenis kontainer yang berbeda size-nya. Lalu kita mengukurnya menggunakan termometer digital, bisa dilihat sendiri. Terus kita memanaskan yogurtnya menggunakan panci seperti ini, bisa dilihat. Dan juga kita menyimpannya melewati tempat es ini. Nah, dan untuk bahannya kita menggunakan 3 jenis guys. Di sini ada yang pertama yogurt rasanya plain dari Greek yogurt, Biokol. Lalu ada susu steril dari Cimory brandnya. Lalu kita juga menggunakan Yakult. Oke, langsung saja kita ke prosedur ya. Jadi yang pertama dalam pembuatan yogurt itu kita harus memanaskan 900 ml susu, di mana 900 ml ini akan dibagi ke dalam 3 wadah. Jadi satu wadah itu 300 ml susu. Dan ini akan dipanaskan sampai suhunya sekitar 80 sampai 85 Celcius. Halo teman-teman, di sini suhunya sudah sekitar 80 derajat. Setelah dipanaskan, kita dinginkan kembali sekitar suhunya itu dari 80 ke 40. Oke, kita tunggu dingin. Oke, jadi karena kita sudah menunggu cukup lama untuk menunggu susunya dingin, jadi kita mempercepatnya dengan mengipasnya. Oke, jadi biar lebih cepat aja dan nggak makan waktu banyak. Sekarang udah jam 10.18, jadi kita nggak punya waktu banyak. Oke guys, di sini suhunya sudah 40 derajat, sekitar 40 derajat. Nah, selanjutnya kita akan memindahkan susu yang sudah dipanaskan tadi dan didinginkan kembali itu ke kontainer. Oke, masing-masing kontainer itu membutuhkan 300 ml. Oke, di sini sudah selesai. Nah, ini kita akan masukkan ke lemari kulkas. Nah, pembuatan yogurt ini melibatkan proses fermentasi menggunakan bakteri. Bakteri apa aja? Ada Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Kedua bakteri ini akan memecah laktosa di dalam susu menjadi asam laktat. Nah, asam laktat ini akan menurunkan pH sehingga rasa dan aroma yogurt ini akan lebih asam. Nah, selain itu, akumulasi dari asam laktat ini akan menghasilkan koagulasi yang menciptakan tekstur lebih kental dan padat pada yogurt. Selain itu, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan ketika membuat yogurt. Yang pertama yaitu suhu. Suhu optimal proses fermentasi itu ada pada rentang 45 sampai 50 derajat Celcius. Oleh karena itu, ketika dalam percobaan kami menaruh susu di dalam kulkas, itu tidak terjadi fermentasi karena tidak ada laju pertumbuhan bakteri pada susu tersebut, sehingga proses fermentasi tidak berlangsung. Selain itu, ada jenis-jenis starter. Kami menggunakan 2 jenis starter yang berbeda, yaitu pada Yakult dan juga Biokol. Nah, besar kemungkinan hasil yang didapat itu berbeda karena penggunaan bakterinya berbeda. Misalnya perbandingan antara Streptococcus dan juga Lactobacillusnya itu berbeda. Ini akan menyebabkan tekstur dan juga rasanya itu akan berbeda, seperti lebih kental atau lebih asam. Yang terakhir yaitu penambahan zat lain seperti gula dan perisa. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kandungan gula pada Yakult ini cukup tinggi, sehingga hasil yogurt yang kami dapatkan itu beraroma dan memiliki rasa yang lebih manis dibanding yogurt menggunakan starter Biokol. Jadi kesimpulan dari praktikum yang telah dilakukan yaitu pembuatan yogurt melibatkan proses fermentasi di mana membutuhkan bantuan dari bakteri dan menghasilkan asam laktat. Nah, selain itu dalam proses fermentasi itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama ada suhu, yang kedua ada jenis starter, dan yang ketiga penambahan zat lain seperti perasa atau pemanis. Demikian praktikum yang telah kami lakukan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di praktikum lainnya.